Halo Kisanak. Selamat datang di Kanavinza, tempatnya konten seru dan penuh kejutan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di sini, tiap video selalu ada yang baru untuk kamu. Inilah kisah relawan asal Madura gagalkan penyanderaan massal di jalur Gaza. Matahari baru saja terbit di Pamekasan, Madura. Di sebuah desa kecil yang damai, seorang pria paruh baya bernama Pak Marzuki, relawan kemanusiaan berusia 63 tahun, sedang duduk di beranda rumahnya. Ia memandangi langit pagi sambil memikirkan keputusan besar yang akan ia ambil, berangkat ke jalur Gaza sebagai relawan. Ia tahu risikonya tinggi, namun panggilan nurani mengalahkan rasa takutnya. Istrinya, Bu Sari, membawa sepiring pisang goreng ke teras dan meletakkannya di hadapan Marzuki. Dengan lembut ia berkata, "Kalau ini memang jalan hidupmu, aku ridha, Pak." Marzuki menggenggam tangan istrinya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Doakan saya kuat, Bu. Di sana banyak yang butuh bantuan." 2 minggu lagi, ia akan berangkat bersama tim medis dari Lembaga Kemanusiaan Internasional. Setibanya di Gaza, suasana yang ia temui sungguh kontras dengan desa kecilnya di Madura. Suara ledakan di kejauhan, bayangan drone yang melintas, dan wajah anak-anak yang penuh trauma menjadi pemandangan sehari-hari. Marzuki langsung bergabung dengan pos medis darurat yang didirikan di dekat Han Younis, salah satu daerah paling terdampak serangan. Hari-harinya dipenuhi dengan merawat korban luka, membagikan logistik, dan membantu evakuasi. Namun, Marzuki juga memperhatikan hal-hal kecil, seperti anak-anak yang menggambar di pasir atau ibu-ibu yang tetap tersenyum meski kehilangan rumah. "Mereka punya kekuatan yang luar biasa," gumamnya suatu hari sambil membersihkan darah dari perban pasien. Pada suatu malam, posko kedatangan mendadak 2 warga Palestina yang membawa kabar mengejutkan. Ada sekitar 25 warga sipil, termasuk anak-anak, yang disandera oleh kelompok bersenjata misterius di sebuah bangunan tua di Rafah. Tentara tak bisa bergerak cepat karena situasinya kompleks dan penuh risiko. Marzuki mendengar laporan itu dengan gelisah. "Kalau mereka butuh negosiator dari luar, biarkan saya coba," ujar Marzuki kepada koordinator lapangan. Banyak yang terdiam, tak percaya seorang relawan lansia berani menawarkan dirinya. Tapi Marzuki tak main-main. Ia mengaku punya pengalaman berdamai antar warga di daerah konflik di dalam negeri sejak era 90-an. "Saya tidak bersenjata. Saya hanya ingin menyelamatkan mereka." Keesokan harinya, Marzuki dengan ditemani seorang penerjemah muda Palestina bernama Amir, menyusup ke lokasi penyanderaan. Mereka berjalan kaki melewati reruntuhan dan lorong-lorong sempit agar tidak menarik perhatian. Di dalam tas ransel lusuhnya, hanya ada air mineral, Al-Quran kecil, dan selendang hitam bertuliskan "Relawan Damai". Setelah menunggu lebih dari 2 jam di luar gedung tua tersebut, akhirnya Marzuki meminta Amir menyampaikan niatnya kepada kelompok bersenjata di dalam. "Saya hanya ingin bicara, sebagai sesama manusia," pesan Marzuki. Ketegangan meningkat saat seorang pria bersenjata keluar perlahan dengan wajah curiga. Mereka memberi waktu 5 menit untuk berbicara. Di dalam ruangan gelap berdebu, Marzuki duduk bersila di lantai bersama para penyandera. Ia tak menggertak, tak merayu. Ia hanya bercerita tentang anak-anak di Madura yang dulu juga pernah takut saat konflik pecah, tentang bagaimana hati yang keras bisa luluh oleh rasa empati. Kata-katanya sederhana, tetapi menyentuh. Ia mengutip ayat-ayat dari Al-Quran dan kisah-kisah Nabi yang menyejukkan. Salah satu penyandera, yang tampak paling muda dan gelisah, mulai menangis. "Saya juga punya adik perempuan," bisiknya lirih. Marzuki memegang tangannya tanpa berkata apa-apa.
Momen itu memecah ketegangan. Dalam waktu 20 menit berikutnya, keajaiban kecil terjadi. Mereka melepaskan seluruh sandera tanpa syarat. Begitu para sandera keluar dengan selamat, suara takbir pecah dari warga sekitar yang diam-diam mengamati dari kejauhan. Beberapa anak berlari ke arah Marzuki, memeluk kakinya sambil menangis. Ia menepuk-nepuk kepala mereka dengan lembut. Amir, sang penerjemah, masih tampak terpana. Ia tak menyangka semuanya akan berakhir tanpa setetes darah pun. Beberapa media lokal Palestina mulai mendatangi lokasi dengan kamera seadanya. Mereka merekam wajah Marzuki yang penuh debu dan keringat, namun tetap tersenyum. Salah satu reporter bertanya, "Apa yang Anda katakan kepada mereka, Pak?" Marzuki hanya menjawab, "Saya tidak mengatakan apa-apa yang luar biasa. Saya hanya bicara dari hati." Rekaman video penyelamatan tanpa senjata itu diunggah ke media sosial oleh warga Gaza dan dalam hitungan jam viral di seluruh dunia. Tagar relawan Madura menjadi trending topik global. Di Indonesia, berbagai tokoh menyebut Marzuki sebagai duta perdamaian dari Nusantara. Bahkan Presiden RI memberikan pujian langsung melalui siaran pers. Di pesantren tempat Marzuki dulu mengajar, para santri berkumpul menyaksikan berita melalui layar proyektor. Mereka tak bisa menahan tangis bangga. "Itu guru kita. Pak Marzuki yang ngajarin kami damai, sabar, dan tawakal," kata salah satu santri. Beberapa guru terlihat meneteskan air mata haru di pojok ruangan. Wartawan internasional dari berbagai negara mulai berdatangan ke Gaza untuk mencari sosok yang mereka sebut The Old Pace Whisperer from Indonesia. Tapi Marzuki menolak tampil berlebihan. Ia tetap bekerja di pos medis, membersihkan luka anak-anak dan membagi roti dengan para pengungsi. "Saya bukan pahlawan, saya hanya hamba Allah," ucapnya. Namun, tekanan media semakin kuat. Akhirnya Marzuki bersedia diwawancara oleh stasiun televisi Arab setempat. Dalam wawancara itu, ia menyampaikan pesan sederhana. Perdamaian tidak datang dari senjata, tapi dari keberanian untuk memaafkan. Ucapannya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibagikan di seluruh platform digital. Di Jakarta, berbagai ormas Islam dan lembaga kemanusiaan mengadakan doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan Pak Marzuki. Foto-fotonya dipajang di spanduk bertuliskan, "Pejuang kemanusiaan dari Madura untuk dunia." Para ulama dan tokoh lintas agama ikut hadir memberikan penghormatan. Di Gaza sendiri, warga mulai menyebut salah satu gang sempit tempat penyanderaan terjadi sebagai Lorong Marzuki. Mereka melukis wajahnya di dinding reruntuhan dengan tulisan, "Salam dari Indonesia." Marzuki tersenyum saat melihatnya, lalu berbisik, "Ini bukan tentang saya. Ini tentang kita semua." Beberapa hari setelah kejadian itu, Marzuki memutuskan untuk tetap di Gaza hingga masa tugasnya selesai. Ia menolak pulang lebih awal meski sudah ditawari berbagai penghargaan. "Tanggung jawab saya belum selesai," katanya kepada Amir. "Masih banyak luka yang harus diobati, bukan cuma luka fisik." Sementara dunia ramai memuji, Marzuki memilih tetap diam dalam kesederhanaan. Dalam sujud panjangnya saat malam, ia hanya berkata lirih, "Ya Allah, jadikanlah perdamaian sebagai warisan kami untuk anak-anak dunia." Air matanya jatuh membasahi sajadah lusuh, di antara suara dentuman bom yang kembali menggema dari kejauhan. Di New York, sidang Majelis Umum PBB membahas situasi terbaru di Gaza. Perwakilan Indonesia menayangkan video penyelamatan yang dilakukan Marzuki dan menyampaikan pidato penuh haru. "Dunia membutuhkan lebih banyak Marzuki," ucap diplomat muda itu. Seluruh ruangan berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang, bahkan perwakilan negara-negara yang biasa saling berseteru.
berbagai lembaga internasional mulai menggandeng organisasi relawan untuk menginisiasi Marzuki PAC Talks, sebuah forum lintas agama dan budaya yang digagas untuk menyuarakan jalan damai tanpa kekerasan. Nama Marzuki menjadi simbol ketulusan dan keteguhan hati. Banyak pemuda dari berbagai negara mendaftar menjadi relawan setelah melihat inspirasinya. Di Madura, kampung halaman Marzuki menjadi ramai dikunjungi wartawan dan peneliti. Rumah kayunya yang sederhana kini dijadikan pusat informasi kemanusiaan. Anak-anak desa mulai bercita-cita menjadi relawan seperti Pak Marzuki. Dulu mereka pengen jadi pemain bola, sekarang pengen jadi penolong, kata Bu Sari sambil tersenyum bangga. Sebuah universitas besar di Jakarta bahkan membuat beasiswa khusus dengan nama Marzuki PAC Fellow untuk mahasiswa yang ingin terjun dalam bidang diplomasi kemanusiaan. Mahasiswa dari berbagai jurusan berlomba-lomba mengajukan diri. Beberapa di antaranya bahkan berasal dari keluarga penyintas konflik. Di Gaza, Marzuki terus melayani tanpa lelah. Ia kini membina sesi penguatan mental untuk anak-anak korban trauma. Setiap sore, mereka berkumpul di reruntuhan taman bermain dan duduk melingkar mendengarkan dongeng. Dulu saya bercerita untuk cucu saya. Sekarang, saya dongengkan dunia ini untuk anak-anak Palestina, katanya lirih. Beberapa dokter yang bekerja bersamanya mulai menyebut Marzuki sebagai dokter jiwa, bukan karena keahliannya di bidang medis, tapi karena ketenangan dan kebijaksanaan yang ia berikan pada siapapun yang ditemuinya. Bahkan pasien paling gelisah pun bisa tenang hanya dengan mendengar suaranya. Tiba-tiba, pada suatu malam, suara ledakan besar mengguncang area pos medis. Salah satu rudal jatuh tak jauh dari tenda. Semua relawan panik, namun Marzuki tetap tenang. Ia segera memeluk anak-anak dan membawa mereka ke tempat perlindungan. Tenang, kita baca doa sama-sama, ucapnya tegas, namun lembut. Setelah keadaan reda, barulah diketahui bahwa seorang relawan dari negara lain terluka cukup parah. Marzuki segera turun tangan membantu mengobati luka itu dengan alat seadanya. Kita tidak boleh panik, kita harus tetap berpikir jernih, katanya. Ia tak tidur semalaman, memastikan semua aman. Pagi harinya, setelah malam yang mencekam, Marzuki keluar dari tempat perlindungan dan melihat matahari terbit di ufuk Gaza. Ia menarik napas dalam dan berdoa dalam hati. Ya Allah, jadikan hari ini lebih baik dari kemarin, bisiknya. Ia tahu hari-hari ke depan masih panjang dan belum tentu mudah. Hari itu, para warga menyambut Marzuki dengan roti hangat dan teh, meski stok makanan sangat terbatas. Mereka ingin menunjukkan rasa terima kasih dengan cara sederhana. Marzuki hanya tersenyum, menolak disanjung. Saya hanya menunaikan amanah, katanya pelan sambil menyuapkan sepotong roti ke anak kecil yang duduk di sampingnya. Tak lama setelah peristiwa itu, Marzuki menerima undangan dari berbagai negara untuk berbicara di forum perdamaian internasional. Tapi ia menolak semua undangan dengan sopan. Kalau saya tinggalkan Gaza sekarang, siapa yang akan bantu rawat luka mereka? Katanya kepada Amir. Dunia mengangguk kagum, sementara ia tetap tinggal di tanah perang. Sebagai gantinya, Marzuki mengizinkan pesan damainya direkam dalam sebuah video dokumenter oleh relawan muda Palestina. Ia duduk bersila, mengenakan sarung dan peci hitam, menyampaikan pesan, kalau semua orang saling mendengar, dunia akan lebih damai. Video itu kemudian menjadi bahan ajar di berbagai sekolah di Eropa dan Timur Tengah. Di Inggris, seorang guru sekolah dasar memasukkan kisah Marzuki ke dalam kurikulum kelasnya. Ia berkata, anak-anak harus tahu bahwa pahlawan itu tidak selalu bawa senjata. Ada yang bawa hati. Anak-anak menggambar Marzuki dengan pensil warna,
lengkap dengan senyum lembut dan pecinya. Di Mesir, Universitas Al-Azhar memberikan penghargaan kehormatan kepada Marzuki sebagai tokoh peradaban kemanusiaan. Meski ia tak hadir, penghargaan itu dikirimkan ke Gaza dan diterima oleh perwakilan relawan. Saat melihatnya, Marzuki hanya tersenyum lalu menyimpan kotaknya di bawah tempat tidur. Namun di balik ketenangan itu, kondisi kesehatan Marzuki perlahan menurun. Suhu ekstrim dan kelelahan membuatnya batuk-batuk terus-menerus. Meski tim medis memintanya istirahat, ia tetap berdiri saat anak-anak datang meminta cerita atau obat. Nanti kalau saya tidur selamanya, kalian boleh menangis. Tapi sekarang jangan, katanya sambil tersenyum. Suatu pagi, Amir menemukan Marzuki sedang menulis surat di selembar kertas coklat bekas pembungkus obat. Untuk siapa, Pak? Tanya Amir. Marzuki menjawab, untuk cucu-cucuku di Madura. Supaya mereka tahu, hidup ini bukan soal punya apa, tapi soal memberi apa. Surat itu menjadi dokumen yang kelak disimpan di Museum Kemanusiaan Internasional. Waktu terus berjalan. Kondisi Gaza perlahan membaik, meski belum sepenuhnya damai. Warga mulai bangkit. Di salah satu sudut kota, berdiri sebuah klinik kecil dengan nama Klinik Marzuki. Didirikan oleh para mantan sandera yang dulu ia selamatkan. Klinik itu menjadi simbol harapan dan pemulihan. Sementara itu, dunia mulai menulis ulang definisi pahlawan. Tokoh-tokoh muda dari berbagai negara mengutip nama Marzuki dalam pidato dan kampanye damai mereka. Bahkan di Afrika Selatan, murid-murid menari sambil menyebutkan Pak Marzuki, pejuang hati. Menjadikannya simbol lintas benua. Namun Marzuki tidak berubah. Ia tetap mengenakan sarung dan peci, duduk di antara reruntuhan dengan anak-anak Gaza, menceritakan kisah Nabi Musa atau Sunan Kalijaga. Ia bahkan membuat lagu sederhana untuk mengajari anak-anak mengeja kata perdamaian dalam 3 bahasa, Arab, Indonesia, dan Inggris. Saat mentari Gaza mulai tenggelam di balik bangunan hancur, Marzuki menatap langit dengan lirih. Jika saya tak pulang, semoga damai ini yang pulang lebih dulu. Di detik itu, dunia berhenti sejenak, mengingat bahwa dalam wajah penuh kerut dan tubuh yang renta, tersimpan kekuatan yang mampu mengubah arah sejarah. Beberapa bulan setelah kejadian heroik itu, dunia dikejutkan dengan sebuah pengumuman dari Komite Nobel di Oslo. Marzuki dinominasikan untuk Nobel Perdamaian. Meski sederhana, tindakannya dinilai telah mencegah konflik lebih besar dan menyelamatkan banyak nyawa. Marzuki sendiri hanya mengangguk saat mendengar kabar itu. Nobel? Yang penting damai, katanya singkat. Berita ini membuat heboh masyarakat internasional. Tagar Patch Like Marzuki trending di media sosial selama seminggu penuh. Artis, atlet, bahkan pemimpin negara menggunakan tagar tersebut sambil memposting kutipan Marzuki dalam berbagai bahasa. Tapi sang tokoh sendiri malah sibuk menambal sandal jepitnya yang putus. Di Madura, pemerintah daerah membangun sebuah rumah budaya dan pusat pendidikan damai dengan nama Pesan Marzuki. Bangunan itu menjadi tempat belajar lintas agama dan bahasa. Anak-anak dari berbagai suku belajar bersama, menonton dokumenter aksi kemanusiaan, dan membaca surat-surat asli tulisan tangan Marzuki. Suatu hari, seorang anak kecil yang selamat dari penyanderaan, kini sudah remaja, datang ke Gaza dari Lebanon untuk menemui Marzuki. Ia menangis saat memeluknya. Saya pikir Abah sudah wafat, ucapnya terbata. Marzuki hanya menepuk pundaknya pelan. Masih hidup, nak. Selama damai belum selesai, Abah belum boleh pulang. Amir, yang sejak awal menemani Marzuki, menuliskan buku berjudul Pak Marzuki dan Gaza,
Kisah Seorang Abah untuk Dunia. Buku itu langsung menjadi bestseller dan diterjemahkan ke 14 bahasa. Dalam wawancara, Amir berkata, "Saya cuma menulis ulang apa yang beliau bisikkan setiap malam tentang harapan dan kesabaran." Dalam salah satu halaman, Amir menulis bahwa setiap malam sebelum tidur, Marzuki selalu membaca surah Al-Asr. Demi masa, katanya, karena kita semua sedang berpacu dengan waktu untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kalimat itu dikutip ribuan kali di media sosial dan sekolah-sekolah di seluruh dunia. Suatu pagi, Marzuki berkata pada Amir, "Kalau nanti saya tiada, jangan tangisi saya. Tapi tanami pohon." Seminggu kemudian, ia pingsan saat membagikan air bersih ke kamp pengungsi. Tim medis menyebut tubuhnya terlalu lemah. Dunia menahan napas, jutaan orang berdoa untuk keselamatannya. Beberapa hari ia dirawat intensif. Anak-anak terus datang menjenguknya, meninggalkan surat dan gambar di samping ranjangnya. Marzuki membuka matanya perlahan dan tersenyum. "Kalian belum boleh sedih. Abah belum selesai," katanya pelan. Tangis haru memenuhi tenda medis hari itu. Beberapa minggu kemudian, Marzuki pulih dan kembali ke pos medis. Namun kali ini, ia hanya jadi pengawas dan pengisah. Badannya tak setangguh dulu, tapi semangatnya tak berubah. Ia mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Ya Allah, hidupkan aku jika masih ada yang harus aku bantu." Hari itu, seorang anak menggambar Marzuki sebagai superhero bersarung dengan huruf M di dadanya. "Ini Abah Marzuki," katanya. Gambar itu viral. Dunia tersadar, kepahlawanan sejati tak selalu berseragam atau bersenjata. Kadang, cukup dengan hati, tekad, dan sandal jepit. Waktu terus berjalan. Setahun setelah peristiwa penyanderaan, Gaza mulai membangun kembali dengan lebih tenang. Di antara puing-puing yang bangkit berdiri sebuah sekolah kecil bernama Madrasah Marzuki As-Salam. Di dinding depan tertulis kutipan, "Anak-anak tak boleh mewarisi dendam. Mereka harus belajar memaafkan." Marzuki semakin jarang muncul di pos medis. Kini ia lebih sering duduk di luar, memandangi langit. Ia selalu membawa segelas kopi pahit khas Madura yang ia racik sendiri dari kopi sumbangan. "Saya minum ini supaya tetap sadar bahwa hidup itu tak selalu manis," ujarnya pelan. Suatu malam yang hening, Amir mencatat semua pesan terakhir Marzuki dalam sebuah buku kecil. "Kalau dunia ini panggung, jangan jadi aktor yang haus tepuk tangan. Jadilah penonton yang diam-diam membersihkan panggung setelah semuanya usai," kata Marzuki sambil menatap api unggun kecil. Keesokan harinya, Marzuki tidak membuka matanya. Ia ditemukan dalam posisi duduk, bersandar pada dinding tenda, tangannya memegang tasbih, dan senyum masih mengembang di bibirnya. Gaza diam. Dunia hening. Seorang pahlawan damai telah kembali kepada sang pemilik hidup. Kabar wafatnya Marzuki menyebar seperti angin damai. Ribuan orang dari berbagai penjuru dunia mengirim doa dan bunga, meski tak ada makam resmi. Marzuki dikubur sederhana di bawah pohon zaitun, seperti yang pernah ia katakan, "Kuburkan aku di mana bumi membutuhkan damai." Pemerintah Palestina, Indonesia, dan PBB sepakat menetapkan 14 Januari, hari wafatnya Marzuki, sebagai Hari Perdamaian Rakyat. Di Madura, lonceng masjid dibunyikan. Di Gaza, azan berkumandang lebih lama. Dunia mengingat seorang relawan tua bersarung yang mengalahkan teror dengan kelembutan hati. Amir meneruskan perjuangan Marzuki. Ia keliling dunia, membawa pesan damai dalam bentuk cerita dan film dokumenter. Di setiap tempat ia berbicara,
Amir membuka sesi dengan satu kalimat, "Namaku bukan siapa-siapa, aku hanya murid dari seorang relawan bernama Marzuki." Sekolah, masjid, gereja, dan kuil di seluruh dunia mulai mengenalkan Marzuki sebagai teladan lintas agama dan bangsa. Di Korea Selatan, anak-anak membuat animasi tentangnya. Di Meksiko, seniman mural melukis wajahnya dengan kata "pas" di bawahnya. Di Afrika, anak-anak menyebut namanya dalam doa malam mereka. Kini, nama Marzuki tak hanya tertulis di batu nisan atau buku sejarah, tapi di hati orang-orang yang percaya bahwa satu orang bisa membuat perubahan besar. Ia telah pergi, namun kisahnya menjadi obor yang terus menyala dalam gelapnya dunia. Abah Marzuki kini bukan hanya milik Madura atau Gaza, tapi milik seluruh umat manusia. Kisah ini bukan dongeng. Ia nyata. Dari tanah Madura ke jalur Gaza, dari warung kopi ke medan konflik, dari penyanderaan ke penyelamatan. Marzuki telah membuktikan bahwa damai bukan milik negara, agama, atau bangsa. Damai adalah milik siapapun yang berani memperjuangkannya, meski hanya bersenjatakan niat, cinta, dan sandal jepit. Dari tanah Madura ke jalur Gaza, Marzuki telah membuktikan bahwa keberanian tak selalu bersenjata, dan damai tak selalu datang dari kekuatan. Kadang, yang dunia butuhkan hanyalah satu hati yang tulus untuk menyatukan yang terpecah. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjadi bagian dari perdamaian, sekecil apapun peran kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang mengenal arti perjuangan yang sebenarnya.